Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Anissa Nur Indriani, NPM 3620566279, dan rekan saya Nimatul Husna, NPM 3620566292. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan dosen pengampu Isna Kamilawati, MPD. Materi pada hari ini model pembelajaran bahasa berbasis permainan. Yang akan kami bahas, yang pertama pengertian metode permainan, yang kedua prinsip-prinsip metode permainan, yang ketiga macam-macam permainan bahasa, yang keempat langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan dengan memadukan 4 keterampilan bahasa, yang kelima kelebihan dan kekurangan. Pengertian metode permainan. Metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, serius tetapi santai sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan sebagai fungsi bermain dan untuk melatih keterampilan berbahasa tertentu sebagai materi pembelajaran. Prinsip-prinsip metode permainan. Yang pertama, permainan dikembangkan hendaklah permainan yang berkaitan langsung dengan konteks sehari-hari peserta didik. Yang kedua, permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi dan menciptakan makna-makna baru. Yang ketiga, permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasihkan bagi peserta didik. Yang keempat, permainan dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerjasama dengan peserta didik lain. Yang kelima, permainan hendaklah menantang dan mengandung unsur kompetensi, yang kemungkinan peserta didik semakin terinovasi menjalani proses tersebut. Yang keenam, penekanan permainan linguistik pada akurasi isinya, sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan kesuksesan komunikasi. Yang ketujuh, permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan berbahasa sekaligus. Macam-macam permainan bahasa. Yang pertama, bisik berantai. Yang kedua, bertanya dan menerka. Ketiga, meloncat bulatan kata. Yang keempat, teka-teki silang. Yang kelima, glosa wacana. Yang keenam, glosa bergambar. Yang ketujuh, menyusun kalimat dari kata akhir. Yang kedelapan, menebak benda misteri. Yang kesembilan, memasangkan gambar dengan teks. Yang kesepuluh, berbalas pantun. Contoh permainan bertanya dan menerka, menebak nama, mengajak siswa bermain dari pertanyaan tertulis atau lisan yang diintegrasikan dengan kegiatan membaca dan menyimak. Contoh, mendeskripsikan karakteristik objek yang harus dibaca siswa. Kemudian siswa menebak namanya. Si lompat, ia hidup di 2 alam. Ia berkaki 4, dia waktu kecil beda dengan sudah dewasa. Waktu kecil namanya kecebong. Siapakah si lompat itu? Langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan. Yang pertama, memahami kompetensi dasar dan menjabarkan dalam indikator. Yang kedua, menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan tersebut. Yang ketiga, memilih teknik permainan yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Yang keempat, menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan pemilihan bahan ajar, incian kegiatan, alokasi waktu dan media yang akan digunakan. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan teknik bermain secara efektif. Kelebihan permainan bahasa ialah: yang pertama, permainan bahasa sebagai model pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik tetapi juga mental. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama. Yang kelima, dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. Kekurangan permainan bahasa ialah: yang pertama, bila jumlah siswa terlalu banyak akan sulit melibat seluruh siswa dalam permainan. Yang kedua, tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui permainan. Yang ketiga, permainan banyak mengandung unsur spekulasi sehingga sulit untuk dijadikan ukuran yang terpercaya. Kesimpulan,
Pendidikan adalah pilar utama dalam pembentukan mental atau karakter seorang siswa. Pendidikan yang baik akan membentuk mental atau karakter siswa yang lurus dan terarah. Pembinaan mental yang baik pada akhirnya akan bermuara pada kebaikan di kehidupan yang akan datang. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan persoalan-persoalan yang rumit. Permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Apabila keterampilan yang diperoleh dalam permainan itu berupa keterampilan bahasa tertentu, permainan tersebut dinamakan permainan bahasa. Belajar dengan bermain adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran. Tindakan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan pemerolehan mutu yang optimal. Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan sebagai fungsi bermain dan untuk melatih keterampilan berbahasa tertentu sebagai materi pelajaran. Prinsip metode permainan yaitu permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Macam-macam permainan dalam pembelajaran, berbisik santai, bertanya, teka-teki silang, dan sebagainya. Metode permainan memiliki kelebihan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan juga memiliki kekurangan bila jumlah siswa terlalu banyak akan sulit melibatkan seluruh siswa dalam permainan.